Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, kembali lagi di channel Jadi Jago. Jadi Jago, semua pasti bisa. Kali ini aku pengen bahas tentang bagaimana sih cara kita selalu mempunyai pikiran positif dalam menghadapi setiap persoalan atau permasalahan yang seringkali kita hadapi di kehidupan sehari-hari. Sebelum lanjut lagi, aku mau nanya, kalian tahu nggak sih definisi dari berpikir positif itu sendiri? Berpikir positif adalah suatu cara berpikir yang diproses secara positif sehingga menghasilkan energi yang positif. Apa itu energi positif? Energi positif yaitu suatu energi yang dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran dan sikap-sikap yang baik, sehingga membuat kita menjadi lebih bersemangat dalam melakukan hal-hal yang benar. Hal tersebut secara tidak langsung akan membuat hidup kita lebih bahagia. Berpikir positif adalah salah satu sifat yang harus dimiliki oleh setiap individu, karena dengan sifat inilah banyak hasil baik yang dapat kita peroleh. Dengan kita memiliki pikiran yang positif, tidak lantas akan membuat kita menjadi berhenti karena adanya keterbatasan. Namun justru sebaliknya, berpikir positif akan membuat kita lebih paham akan kekuatan serta kelemahan diri kita sendiri. Lantas, bagaimana sih cara agar kita selalu memiliki pikiran yang positif? Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai tips agar selalu memiliki pikiran yang positif, alangkah baiknya sahabat jago semua bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe di bawah dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya agar sahabat jago semua tidak ketinggalan informasi penting tiap kali kita upload video baru. Terima kasih. Oke, berikut beberapa tips agar kita selalu memiliki pemikiran yang positif. Yang pertama, bergaullah dengan orang yang positif. Maksudnya di sini adalah orang yang memiliki sifat atau pemikiran yang selalu positif. Manusia sebagai makhluk sosial harus berhubungan dengan lingkungan sekitarnya, seperti teman, tetangga, rekan kerja, keluarga, dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti menerima semua orang masuk dalam kehidupan kita. Kita juga harus tetap selektif memilih teman, karena teman adalah salah satu orang yang paling membawa pengaruh dalam kehidupan seseorang. Contohnya, jika kita berteman dengan orang yang suka mengeluh, maka sisi kenegatifan dari sifat mengeluh inilah yang akan cenderung menular pada kita. Oleh karena itu, bertemanlah dengan teman yang memiliki sifat positif, maka kita juga akan tertular sifat positif tersebut. Misalnya, kita memiliki teman yang suka berbagi sedikit rezekinya untuk dibagikan ke orang yang membutuhkan. Maka sifat baik itu jugalah yang pasti akan melekat dan terpatri di pikiran kita untuk ikut juga berpartisipasi seperti teman kita. Teman kita bisa, masa kita tidak bisa? Dan yang perlu kita ketahui bahwa akan sulit berubah menjadi negatif ketika semua orang di sekitar kita memiliki pemikiran yang positif. Untuk tips yang kedua, berkontribusi pada lingkungan sekitar. Allah menciptakan manusia pasti dengan tujuan. Salah satu tujuan itu adalah bermanfaat bagi manusia dan lingkungan sekitarnya. Salah satu cara agar bermanfaat bagi manusia dan lingkungan sekitarnya adalah dengan menjadi relawan. Misalnya, relawan ketika ada bencana alam, kerusakan lingkungan, pandemi ataupun wabah, dan lain sebagainya. Sekecil apapun yang kita lakukan pasti memberikan dampak positif bagi lingkungan dan orang lain. Bukan seberapa banyak yang dapat kita berikan, tetapi seberapa besar pengaruh positif yang kita tularkan pada lingkungan. Dengan membantu orang lain, dapat memberi kita pengalaman baru tentang dunia dan mampu menumbuhkan cara berpikir positif yang akan mengubah hidup kita ke depannya. Karena ketika kita memutuskan untuk membantu sesama, sesungguhnya kita telah membantu diri kita sendiri. Yang ketiga, belajar bertanggung jawab. Tak ada orang yang luput dari lupa dan salah. Bahkan lupa adalah nama pertama kita sebagai manusia. Bila kita memiliki masalah atau kesulitan dalam hidup, jangan bersikap seolah-olah kita adalah korban dari hidup yang tidak adil. Akui saja pada diri sendiri bahwa kita telah salah mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas pilihan itu. Menerima tanggung jawab dapat membantu kita belajar dari kesalahan dan mencegah kita menyalahkan orang lain secara tidak adil. Sikap seperti inilah yang akan menumbuhkan cara berpikir positif yang akan membantu kita menjadi lebih kuat dan lebih dewasa, serta mempersiapkan diri mengatasi masalah hidup yang selanjutnya.
Yang keempat, ubah pandangan pikiran negatif kita menjadi lebih positif. Kita tidak akan berhasil meningkatkan cara berpikir positif kita jika masih diliputi oleh pikiran negatif yang selalu menghantui kita. Coba deh kenali tentang pola pikir negatif yang sering mendatangi kita. Biasanya pikiran yang mencakup kata-kata seperti selalu dan tidak pernah adalah pertanda jika ada yang tidak beres dengan cara berpikir kita. Bila kita selalu berpikir seperti ini, saya selalu mengacaukan segalanya. Cobalah ubah pikiran tersebut menjadi lebih realistis. Seperti, kadang-kadang saya membuat kesalahan, tapi saya belajar dari kesalahan itu. Tidak perlu menumbuhkan pemikiran tidak realistis yang semakin menjauhkan kita dari pikiran positif. Tapi sebaliknya, berpikirlah realistis, lihat itu sebagai persoalan yang biasa dan kita pasti bisa melaluinya. Kelima, mempunyai tujuan atau goals. Seringkali kita mendengar sebuah patah yang mengatakan, hiduplah seperti air yang mengalir. Menurutku, itu tidak selamanya benar. Tergantung dari sudut pandang mana kita memahaminya. Kalau hidup hanya ikut arus saja, tidak ada tujuan, ambisi dan cita-cita, untuk apa kita sekolah? Semua yang telah orang tua lakukan akan sia-sia. Cobalah tetapkan tujuan dalam hidup kita 5-10 tahun ke depan. Akan lebih mudah menumbuhkan sikap dan pikiran positif ketika hidup kita memiliki tujuan. Karena akan ada sesuatu yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur. Sudah sejauh mana kita melangkah, hasil apa yang sudah kita capai, dan masalah apa yang harus kita selesaikan. Adanya tujuan akan memberikan kita motivasi untuk mengatasi setiap hambatan yang kita hadapi. Tanpa adanya tujuan yang jelas, kita akan sulit membuat keputusan dan mengukur sampai sejauh mana kemajuan kita. 6. Banyak-banyak bersyukur. Cara mudah menumbuhkan sifat syukur adalah dengan fokus pada hal yang sudah kita miliki, bukan sebaliknya. Dengan menyadari apa saja yang telah Tuhan berikan pada kita, maka semakin banyak syukur yang kita panjatkan. Tetapi sebaliknya, jika kita selalu merasa kurang, serta membandingkan kelebihan orang lain dengan kekurangan yang kita miliki, kita merasa tidak puas, maka sifat kufur dan tidak bersyukurlah yang kita dapat. Dengan banyak bersyukur akan semakin menumbuhkan sifat dan pikiran positif dalam diri kita dan membuat hidup jauh lebih mudah, tidak seberat seperti yang kita pikirkan sebelumnya. Itu tadi beberapa tips yang sudah kita rangkum. Semoga sahabat jago semua terinspirasi. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini jika kalian suka. Salam jago. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.